kita dari Punggawa dan kita mau ngenalin diri aja sih. Kita dari aku, namanya aku Duta, aku sebagai vokal, dan sebelah kananku ada namanya Yoga. ya yoga yang olahraga gitu. Benar. Olahraga gitu. Masuk. Oh, iya. Benar. Ya, sebagai apa? Sebagai piano Sekaligus arranger. Dan di sebelah kiri gua nih ada namanya Samsul. Samsul nggak pakai tit gitu. Samsul ya. Saya Ilham Sebagai gitaris sekaligus audio engineer. Oke, nah itulah dari kita. Dan sebenarnya ada satu lagi sih, tapi gua males gitu nyebutinnya gitu. Enggak. Iya, drummernya nggak ada. Dia Nggak asik. Iya, nggak asik emang sih. Yes. Iya. Belakang layar. Di belakang layar ya. Soalnya kameranya bisa diarahin ke sini ntar ya. Nah, namanya siapa namanya? Nama aku Randy. Terus sebagai Tukang listrik. Sebagai drummer. drummer ya. Drummernya Oke. Punggawa. Kita udah jadi Punggawa ini personelnya 4 orang ya kan. Jadi vokal, keyboard, gitar, terus sama drum. Sebenarnya 3. Sebenarnya 3 ya? Sebenarnya 3. Oh ya, terus Sebenarnya 3, mm, vokal, drum sama keyboard. Terus akhirnya berjalan waktu, akhirnya menemukan gitaris namanya Ilham. Jadi sekarang cuma berempat. ya. Sebenarnya lebih hemat bertiga sih. Terus kita mau ini juga sih apa? Kayak lagi kita juga garap project untuk single pertama kita ya. Judulnya Negeri Ngeri, dan single ini tuh berceritakan tentang kayak keadaan negara kita yang udah Hancur. ya udah hancur ya, bisa dikatakan seperti itu, dan udah ini sih kacau balau gitulah. Jadi lagu kita itu bertemakan tentang keadaan Indonesia sekarang ini. Menyuarakannya lewat lagu. Luar biasa, tepuk tangan. Baik. Oke. Jadi gue kalau gini jadi ingat teman gue gitu namanya. Enggak tahu namanya. Ada pokoknya tuh kan. Gini dia. Terus kalau menurut nih enggak mau nanya dulu nih, kalau menurut si Ilham lagu Negeri Ngeri ini gimana? Justru aku pengen nanya balik ke sampean, Mas. Kok nanya balik ke aku, kenapa? Ya, karena aku pengen lebih tahu yang Oh, sebenarnya gitu. kan, yang bikin liriknya kan siapa yang bikin lirik? Siapa yang bikin ini? Ada, bikin liriknya ada. Iya. Ada. Kan sampean yang lebih tahu. Oh gitu ya. Jadi gimana, Mas? Jelaskan. Balik lagi ke aku ya. Ya intinya sih tentang apa yang udah terjadi di negeri ini ya. Jadi kayak demonstran dan ya bukan hanya demonstran juga sih, banyak banget kayak kekacauan di bumi kita ini juga. Ya kacau balau lah. Kita juga lihat di media sosial dan kayak di Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Banyak bencana. Iya, banyak banget bencana-bencana juga. Dan ya mungkin ini salah satu bentuk apa ya? Suara semua orang sih lebih tepatnya ya. Suara semua orang kita rangkum jadi satu dalam sebuah lagu ini, dan ya mungkin sebentar lagi kita akan apa? Lebih tepatnya apa ya? Rilis. Rilis. Benar. Seperti Semoga bisa diterima sama Amin. penikmat musik-musik di luar sana. Amin. Tapi untuk penggarapannya sendiri memakan berapa lama? Waktu berapa lama sih? Kalau konsepnya cuma 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Konsepnya cuma 3 Oh, hari. iya sih 3 hari. 3 hari itu cepat loh, Mas. Cepat Iya. 3 hari. Terus cari nada-nadanya juga agak
pusing sebenarnya. Agak pusing. Pusingnya kenapa? Pusingnya kenapa? Ceritain. Pusing itu karena memang liriknya itu memang kayak kena banget gitu. Kayak kena banget. Iya. Jadi kalau bikin musiknya terus bikin nadanya itu harus benar-benar kena juga. Iya. Jadi nggak bisa langsung ini bikin kayak gini nggak bisa. Ini aja aku sendiri bikin musiknya itu 1 hari 2 hari 2 hari nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nggak tahu, ini mungkin lagunya memang kayak sakral banget gitu. Lagunya sakral banget gitu. Apalagi nanti kan ini baru lagu yang pertama, nanti baru lagu yang kedua nanti itu malah udah siap-siap ya. Udah siap-siap. Udah pasti begadang lagi. Begadang lagi. Makin ngeri. Makin ngeri. Makin mistis. Jadi bukan sekedar lagu yang bikin ini ketemu bikin record ini enggak. Kita tuh kan mesti gimana sih lagunya ini enak, bisa didengarkan orang, bisa diterima atau bisa isi listening gitu kan. Benar. Jadi bikin lagu kan nggak selalu langsung gimana gitu. Iya, langsung jadi gitu ya, nggak langsung harus pakai hati. Sama kayak contoh lagu galau, contohin lagu galau. Kita lagi galau, pasti kan menceritakan tentang kita. Iya kan, bener kan? Kalau kita udah menyampaikan dengan lirik, pasti lagunya juga kayak nyanyi gitu loh. Jadi lagunya tuh kayak berjalan, kita tuh menceritakan tentang masa galaunya kita, terus nyanyikan lagu itu kayak bikin lagu terus, ini lagunya kayak gini harus kayak gini. Lagunya kayak gini harus kayak gini. Gitu sih. Itu kalau menurut saya. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut Ilham, gimana? Iya, begitu tadi. Hampir sama ya. Iya, rata-rata pemusik pasti gitu. Benar. Ini mixingnya juga sebenarnya agak lama juga sih. Karena aku mixing sendiri. Nggak ada yang maksudnya bantu-bantuin gitu. Jadi sebenarnya kan yang benar itu harusnya mixing ada 2 orang. Jadi sama-sama saling ngasih masukan. Nah, sekarang ini kan emang mixingnya lagi sendiri aja kan. Gitu. Akhirnya ngirim WA terus sampai gitu. Terus akhirnya itu yang bikin sebenarnya lama juga. Iya, itu sebenarnya. Ya, jadi itu lagunya ini tuh gimana ya? Yang menceritakan tentang negeri ini tuh sekarang kondisinya gimana. Terus apalagi sekarang karena Covid gini, orang-orang juga susah cari uang, cari duit buat hidup mereka. Jadi nggak segampang itu kita bikin lagu langsung rilis gitu, enggak. Pasti ada ceritanya di balik itu, pasti ada ceritanya. Tapi ngomong-ngomong, apa sih kalau untuk kalian saat ini tuh yang kalian rasain saat PPKM itu apa sih? Kalau saya pemusik. Yeah. Jadi saya tuh juga wedding juga iya, reguler juga iya. Sebelumnya kan sebelum ada Covid, itu kesibukan saya juga gitu, band-bandan. Terus kadang sama Ilham. Gitu kan. Terus kadang sama Ilham lah gitu. Sekarang memang kondisinya seperti ini, udah gimana ya, namanya juga pemusik. Pemusik hidupnya cuma di musik. Kayak di acara-acara event-event gitu. Jadi kalau gak ada gini, ya udah mau ngapain? Akhirnya kan pertama ya pasti bikin lagu. Banyakin karya ya, banyakin karya. Kalau Ilham sendiri? Iya kan di PPKM ya dompet makin tipis aja. Keluar airnya nggak pas waktu dibuka kayak gini? Keluar airnya? Keluar alernya mas. Nggak bisa keluar. Ya gini-gini aja udah. Memang hidupnya pemusik dari event. Event ya. Bener. Beda lagi gitu. Kalau dulu zaman-zaman awal Covid kan masih ada yang berani live record buat festivalan gitu kan, memang online. Tapi sekarang kan PPKM gini, yang ngadain festivalan juga jarang juga kan. Ya akhirnya ya gitu.
PPKM pelan-pelan kita miskin. Pelan-pelan kita miskin. Iya benar. Benar. PPKM pelan-pelan kita miskin. Terus sampai saat ini udah berapa banyak karya sih kalian bikin tuh? Kalau saya, Heeh. kalau aku pribadi itu saya punya band sebenarnya. Iya, heeh. Band, cuma ya udah sekarang pada sibuk sendiri-sendiri. Terus akhirnya ya sebenarnya kalau bikin lagu yang saya sendiri ya, maksudnya dari Itunya sampean dari aku sendiri, aransemen saya aku sendiri itu cuma ya di Punggawa ini. Oh iya. Masih ya semoga nanti kedepannya lagi bikin yang lebih mewah lagi lah. Mantap. Iya. Kau mau main tepuk tangan aja sih. Belum, jawab dulu. Gimana? Apa ini? Apa tadi sih? Aku suka lupa pertanyaannya. Untuk ini karya udah berapa banyak karya yang Alhamdulillah udah karya kamu ciptain? saya nggak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak percaya sih gua. Kalau Ilham ini sebenarnya gitarisnya tuh top banget. Sumpah. Bocoran. Aku masih banyak yang lebih top daripada saya. Kenapa aku milih Ilham? Karena dia tuh udah masih muda. Tapi dia tuh cerdas. Cerdas banget. Mundur Mas. Loh iya, sumpah. Loh, cerdas. Ilham tuh cerdas. Terus dia tuh dulu aku lebih ngerti Ilham. Jadi Ilham dulu tuh mainnya kan rock, ya kan? Speed. Dia speednya. Speed boy. Kalau main gitar speednya tuh, masya Allah. Gimana tuh? Acur. Cepet tangannya cepet. Cuma Kelihatan mungkin gitu. dulu ya mungkin ini menurut saya kalau mungkin dulu Ilham ini kalau main itu masih ya namanya masih kecil juga. Jadi emosinya masih tinggi. Egonya, lebih tepatnya egonya. Cuma sekarang dia ngerti, lebih dewasa, cara ngisi leadnya itu gimana, itu dewasa banget. Udah kenal cinta soalnya. Udah tahu yang namanya Ngomong-ngomong soal cinta gitu kan. Udah kenal cinta gitu. Bisa disambungin. Bisa disambungin. Cinta pertamanya siapa gitu. Waduh, udah jangan dibahas di sini. Aku mau nanya Mas. Aransemen, kan sampai yang aransemen. Aransemen ini tuh sebenarnya emang awal tercetusnya emang langsung kayak gitu atau emang ada influence-nya? Enggak, kalau aku ya. Kalau aku aransemen itu kadang itu diem. Jadi diem, entah itu ada pemikiran kayak ada yang ngomong gitu loh. Jadi kayak ya tempe deh Usam. Enggak. Maksudnya tuh kayak gimana ya? Kayak ini bunyinya kayak gini. Iya. Oh, jadi ini gini. Oh, ini enaknya kayak gini. Benar. Iya. Benar. Kadang itu terinspirasi kalau kadang kita lagi gabut. Apalagi kalau lagi berak. Iya. Iya kan? Benar. Ini kata-kata yang ditunggu sih. Lagi berak. Jadi serius. sebuah toilet itu menandakan sesuatu yang banyak imajinasinya. Keajaiban. Tergantung toiletnya. Kalau toilet saya tidak bisa. Nggak, kadang kalau mikir aransemen gitu, kalau nggak serk dari hati itu nggak enak. Bener. Nggak bisa. Iya. Jadi kadang tuh kasih lirik, kamu bikin lagu kayak gini, entah gimana caranya, itu lagunya tuh bisa enak. Pasti mikir, kalau saya mikirnya lagunya konsepnya harus enak. Iya. Mudah didengar. Bener. Gampang orang-orang itu bisa. Iya, mengaplikasikan juga. Iya. Benar. Itu jadi nggak langsung, oh ini harus sama kayak ini, kayak gini. Gambaran ini kayak ini. Aku pingin apa ya? Bisa sendiri gitu. Iya. Itu bisa sendiri. Gitu. Bener. Bisa sendiri. Jadi kalau ya memang aku dulu ikut teman-teman gitu kan, dia imajinasinya banyak. Iya. Gini. Kadang kalau di band-band kan pasti itu yakin ada yang pro kontra. Oh, pastilah. Pasti. Kan sulitnya di situ sebenarnya. Nah, sulitnya itu di situ kalau pemain musik. Kadang kita
tapi aku gak serk ini. Nah, kita tuh bubar kan enggak, akhirnya. Perbedaan ini ya, perbedaan. Benar. Itu ada. Terus mungkin sekarang dari aku kan mulai musik dari kelas 3 SD. Dari 3 SD sampai sekarang. Jadi main sini ngiring artis ini udah sering. Akhirnya dari situ mulai belajar. Orang lain kok bisa, kenapa aku nggak bisa? Iya. Gitu. Ya kan benar kan? Bener. Orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Makanya rugi dong sekarang 4 SD, dari 4 SD sampai sekarang umur 25 tahun. Tua ya. Tua. Dari Jangan bilang-bilang mulai tua 4 dong. SD sampai sekarang masa umur paling 25 tahun. Kalau main musik gitu-gitu aja kan sama aja. Buang-buang waktu Iya, juga, iya, ya kan? Kita nggak Wah, berapa tahun itu ya? nggak bisa menghasilkan karya sendiri atau Iya, apa, ini kan itu. rugi gitu loh. Maksudnya dari makanya kemarin ada lirik yang negeri-ngeri ini, pasti pertama aku mikir gimana lagu ini bisa diterima, Iya, bisa benar. didengarkan sama orang-orang yang di luar sana, karena ya cuma kita ini yang bisa menyuarakan suara dari lagu. Iya. Gitu. Benar. Itu sih kalau menurut saya. Ya, pemain musik tanpa karya itu kayak bukan Iya. apa-apa. Bukan apa-apa. Benar. Dulu Yuk, lanjut, yuk. ada sih kayak sejak apa? Kelas berapa? Terus 4 4 ya, 4 SMP. SD. 4 SD. Wow, 4 SMP 4 nggak tuh? SMP. 4 SMP nggak tuh? Wow. Sorry cuy. 4 SD. Ada sih drummer juga dia kan. Oh iya, Drummer aku dari dulu tuh drummernya Punggawa itu sekarang itu juga bukan sekarang sih. Iya. Maksudnya drummernya Punggawa itu dulu aku kelas 4 SD itu dia drummerku. Oh. Dia tuh drummerku terus. Iya. Habis itu udah personilku udah keluar satu-satu nggak tahu entah kemana. Dia menawang buana sendiri. Jadi fotografer sama videografer. Mana sih orangnya? Nah, di sini. Gak ada sih, gak ada. Gak ada. Oh, di situ. Lagi merangkap. Nah itu yang di sana itu namanya Mas Randy. Kalau saya manggilnya kakak. Kakak ya. Kakak. Lebih akrabnya kakak. Panggilan akrabnya kakak. Kakak. Jadi mulai kelas 4 SD sampai sekarang kalau kita nggak bisa menyuarakan isi hatinya musisi atau negeri kayak gini udah kayak gini terus gimana, ya udah kita bikin lirik aja, kita bikin lagu biar didengarkan nanti sama yang di luar sana. Aku mau tanya dong. Ya. Siapa ya Mas? Gimana? Pertama kali terciptanya band bernama Punggawa ini asal usulnya dari mana sih? Siapa? Aku yang jawab. Gantian. Apa saya yang jawab? Enggak tahu. Gantian. Nanti saya tambahin. Iya, oke. Jadi asal usulnya terbentuknya band Punggawa. Jadi kita ada satu kayak apa ya, bisa dibilang apa ya? Komunitas gitu kan. Jadi komunitas ini banyak banget, diantaranya ada musisi, terus ada kayak sastrawan, ada dukun. Bisa jadi seperti itu. Tapi bukan seperti itu sih. Iya, kurang lebih. Spiritual ya. Spiritual. Spiritual terus banyak lah pokoknya tentang kayak orang-orang yang suka banget dengan seni dan keragaman budaya Indonesia ini juga banyak banget, dari mulai bisnis juga ada dan macam-macam lah. Nah dari situ kita tuh terbentuknya dari situ, soalnya kan banyak banget nih kayak di apa ya, anggota atau apa sih sebutannya? Perkumpulan lebih ya? tepat perkumpulan. Iya, banyak musisinya gitu, kayak banyak penyanyi dan ya dan semacamnya lah. Lebih tepatnya sih musisi kayak. Dan dari sini tuh kita kayak, terus dibentuklah, daripada kita diem-dieman juga kan nggak ada kegiatan apa-apa, ya udah dibentuk aja sih ini kayak dari band gitu kan. Jadi band, jadi ada yang spesialis dangdut juga ada, terus pop, jazz dan lain sebagainya itu ada pokoknya. Nah terbentuknya Punggawa tuh dari situ gitu. 3 orang ini, jadi ada si Yoga, Duta, sama si Randy. Nah, terus habis gitu
coba deh gini mau pengen punya lagu sendiri. Nah dari situ akhirnya kita dapat lagu sendiri, lagunya benar-benar kayak setelah kita pelajarin ya, dipelajarin itu kayak isi lagunya nih ada unsur apanya ya? Mistis. Iya, spiritual ya, kayak lebih ke ini sih, adat etika, iya kan, adat etika, adab dan etika, ya, adat sih, grogi gitu kan, mau gini kayak Kelihatan kok. gimana? Adab dan etika ya kan, jadi ada. Ya sebenarnya ada unsur ininya juga sih. Kehidupan juga. Kehidupan dan setelah kita lihat kejadian-kejadian yang udah gitu kayak kericuan dan wabah kayak sekarang sampai sekarang itu COVID-19. Oh iya sih. Sampai sekarang juga PPKM dan banyak banget orang-orang yang teriak-teriak kayak gimana apa sebenarnya kita semua sih butuh solusi buat kalau emang pun ada PPKM ya solusi buat kita apa gitu, kayak gitu sih. Itu tadi inti lagunya kan, ya kan, inti lagunya seperti itu. Pokoknya terbentuknya itu yaitu tadi ada komunitas namanya Jangkar Bumi. Kita komunitasnya namanya Jangkar Bumi. Jadi iya, ada jangkar terus bumi. Jangkar Bumi. Ya. Kalian bisa nanti di bawah nih di deskripsinya nanti ada Instagram dan ininya juga berbagai sosial media juga. Kayak gitu. Coba dong nyanyiin refnya aja dong untuk lagunya. Spoiler sedikit lah, nggak apa-apa kan? Negeri ngeri. Boleh. Negeri ngeri ya. Hanya menunggu saat terbaik, angkara murka malapetaka akan terjadi, adanya tanpa terkecuali. Hanya menunggu saat terbaik, angkara murka. Nanti tinggal tunggu rilisnya. Iya, tinggal tunggu rilisnya. Kapan ternyata rilis? Secepatnya. Yang aman. Secepatnya, benar. Untuk apa ya? Aku jadi ingat pas waktu penggarapan lagu ini, apa sih kesulitannya? Kalau dari aku sendiri penggarapannya susah di mixing aja sih sebenarnya. Kalau untuk take dan lain-lainnya itu aman semua sih. Paling simpel. Soalnya kan yang mainnya kan juga enak-enak semua. Oh, apalagi keyboardisnya itu. Jangan gitu. Oh iya, yang itu. Vokalnya juga cepet, ya kan. Take back vokalnya yang lama. Backing vokalnya memang bukan vokalis. Bukan vokalis. Ya itu aja sih kesulitannya. Yang lainnya aman. Kalau menurut Mas Duda? Ya, kalau menurut vokalisnya langsung gimana? Awal mula bikin lagu ini itu gimana? Maksudnya ada orang mandi ya. Iya. Tutup Indonesia ya. Oke. Kalau mana orang mandi? Orangnya wudu, guys. Oh iya. Papamu. Iya. Oke, lanjut. Gimana? Apa ya? Jadi pertama pas dapet lagu tuh, nih lagu garap kamu yang bawain gitu kan. Garap kamu yang bawain. Oh beneran gitu. Beneran ini serius gitu. Sama aku nanya sama yang membuat lagu kan. Serius ini aku yang bawa. Iya, siapa lagi gitu. Ya dari situ kaget dan terus aku baca lagi tuh kayak apa ya?
Jadi dibaca tuh pun ada kayak getarannya gitu, kayak ya seperti itulah pokoknya, nggak bisa diungkapin kayak kata-kata ada gimana gitu. Jadi pas waktu nerima lagu itu tuh kayak mantap. Ada soundtracknya. Ada soundtracknya. Dan pas waktu itu dibawainnya aku kayak ih berat banget nih lagu gitu kan, berat banget tuh. Jadi nguliknya pun, cari aransemennya pun ya bareng Yoga juga kan. Susah nggak sih hafal ini? Ya susah gampang sih sebenarnya, susah gampang. Jadi ada yang part yang dimana harus bener-bener ini, bener-bener kayak banget gitu emosinya. Iya, emosi banget gitu kan. Jadi partnya harus bener-bener gitu. Jadi ya harus maksimal banget sih kapan hari itu. Pokoknya gitulah, gak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Berat banget gitu lagi. Asik. Mantep emang. Mantap. Kalau Mas Yoga? Kalau saya ya memang kalau dibilang Yang nge-create lagu kan, yang bikin lagu. kalau mikir pasti mikir gitu. Ini kan awalnya juga yang bikin lagu juga kan, dan itu udah kamu gimana caranya aku punya lirik ini, gimana lagu ini harus jadi. Waktu itu kan dikasih batasan waktu kan, iya kasih batasan waktu. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan gimana lagu ini harus jadi, karena mungkin dari 1 bulan kurang itu kan lagi posisinya juga kayak gini, ya kan, pandemi, terus dulu awal-awal PSBB, sekarang PPKM, jadi hari ini apa? sekarang tuh maksudnya dikeluarkan semua gitu loh. Lagu ini harus benar-benar sekarang tuh harus keluar, karena memang kondisinya negara kita lagi kayak gini juga. Ya udah, akhirnya mau nggak mau, pertama mikir lirik, terus aku baca dulu gimana gini. Wah, itu belum kabutnya ya? Oh belum mood, belum. Jadi belum mood, akhirnya besok. Besok kalau belum mood lagi. Besoknya lagi. Akhirnya bener-bener ada waktu, entah tuh habis ngapain lupa. Terus itu kok, oh lagunya jadi kayak gini aja. Jadi harus kayak gini. Akhirnya ketemu, akhirnya aku tuh telepon sama Mas Duta, sama kakak. Telepon, aku minta kumpul. Ini lagunya jadi kayak gini. Kira-kira enak apa enggak? Akhirnya dari Mas Duta bilang, "Iya ini enak, gampang." Kakak juga sama yang bikin lirik juga bilang enak. Ya udah bisa diterima, bisa. Akhirnya udah bikin musiknya. Habis bikin musiknya itu agak bimbang. Gimana ini? Pertama awal itu pinginnya slow, cuma kan nggak mungkin, ini judulnya aja Negeri Ngeri gitu. Nggak mungkin kalau kita bikin slow lagu tuh, nggak mungkin. Pasti kan agak ngebeat sedikit, ngebeat akhirnya oh jadi kayak gini, jadilah lagu ini. Itu aja. Kalau dibilang sulit ya sulit gitu. Kalau sebagai saya juga sulit gitu, mikir ini. Takutnya yang ditakutkan itu kalau arranger ya, kalau takutnya itu nanti mirip sama ini, nanti mirip sama ini, yang A si B. Takutnya nanti kita waktu udah rilis atau apa udah gini, akhirnya ini kok mirip sama ini. Takutnya kayak plagiat ya? Benar, takutnya itu kayak plagiat. Tapi alhamdulillah tak pikir-pikir juga, tak dengerin lagi, aman situasi. Emang kalau bikin aransemen, bikin project apapun itu harus dengan mood. Bener. Jadi lebih gampang juga kan. Iya. Kalau nggak mood susah sih. Susah. Jadi tadi ibarat kayak lagu galau itu tadi loh. Kita kan kalau udah galau sama pacar atau apa, ada sama mantan ya, itu pasti itu kan kita mengeluapkan emosi kita gitu. True story kelihatannya. Lagi curcol juga sih. Kan lagu kan harus bikin kayak gitu. Apa harus dibahas? Jangan. Jangan Jangan dibahas, bahaya. Segitu ya. Jujur saya tuh dulu tuh nggak bisa bikin lagu tuh, nggak bisa. Saya dulu punya bandnya, yaitu dari kelas 4 atau SD itu sampai SMP SMA kalau nggak salah.
yang personilku yang lain bisa bikin lagu, bisa bikin lirik, aku nggak bisa. Cuma diem aja, diem. Akhirnya ya mungkin ya kan namanya band-bandan nggak mungkin di stuck di situ aja kan. Pasti kan punya comotan ini, punya kenalan ini, punya kenalan ini. Akhirnya kan makin pengalamannya kan makin nambah, banyak juga. Akhirnya tahu musik itu kayak gimana, jadi bikin lagu itu kayak gimana, kayak gimana. Akhirnya ya sekarang ini gitu, tentang perjalanannya bikin lagu, terus dengerin musik itu yang gimana tuh ya. Banyakin referensi juga. Kalau menurutku kalau bikin lagu nggak sesulit itu, seribet apa enggak. Yang penting tuh isi listening yang bisa didengarkan, bisa diterima. Banyak ya bisa dengar banyak. Udah itu. Boleh tanya nggak nih? Iya, boleh. Katanya kan tadi di lagu ini ada sisi mistisnya. Nah, mungkin dari kalian pribadi ada cerita mistis enggak sih dari waktu penggarapan saya lagu ini? Aku boleh menceritakan. Jadi Mikir nih. Waktu tahu liriknya, habis itu ya mandi. Waktu itu mandi. Waktu mandi habis itu nggak bisa tidur, pegang gitar. Ada satu. Ada satu pegang gitar. Waktu itu jam berapa ya? Jam 1, jam 2 pagi, dini hari. Yang musisi kan pasti otaknya kan di situ jam-jam malam-malam kan. Bener. Jadi sama kayak penari. Penari kan kalau auranya kebuka kan karena malam, ya kan? Setauku. Nah, habis itu cari nada, gini. Udah, itu rasanya tuh kayak ada yang dampingi. Serius, ini gak bohong, gak settingan, gak apa. Kayak main gitar ya, itu di ruang tamu rumah. Padahal sendirian. Jadi itu kayak ada orang, kayak ada orang, ini lagunya kayak gini. Oh, mama sampean itu. Dia mencoba berpikir positif lagi. Lagunya tuh kayak gini. Tapi kok rasanya tuh kayak ada yang dengar, kayak ada yang gimana ya? Iya, enak, paham. Gak enak gitu. Akhirnya bodo amat. Iya. Bodo amat. Ya biasa kalau gangguan orang musik kan mungkin ya nggak tahu ya kalau ini menurutku kalau malam gitu kan pemusik kan pasti mikirnya kan berarti pagi ya? Pagi ya? hari. Akhirnya tuh kayak gimana ya, kok lagu ini kok rasanya ini jujur ya, aku mulai bikin aransemen nggak pernah sampai aku sakit 3 hari. Wanti. Setelah lagu itu jadi, sumpah demi Allah Ngeri emang ya. langsung sakit 3 hari. Sama. Loh, juga juga sakit. sama. Serius. Apalagi yang Kamu enggak ya? apalagi lagu yang nanti setelah lagu ini negeri ini rilis, nanti ada lagu yang benar-benar menurutku sakral banget gitu. Bisa bilang gimana gitu lagi. Itu kan ada yang dampingi. Sampai rasanya gitu ya? Iya, memang kayak orang-orang ini ada yang lihat gitu. Iya. Tapi sampean bodo amat. Aku Pas mixing lagu ini, pas sampean pulang ya, aku kan sempat mixing bentar. Habis take sakso ya? Habis take sakso. Aku sempat mixing bentar. Malam kan itu? Malam. Hampir sama. Kayak ada yang dampingin. Cuman ini nggak kerasa kayak emang bener-bener dampingin. Kayak jauh loh mas. Itu makin lama makin dekat. Kayak jantung itu kayak satu loh cok. Aduh cok loro. Bener loh. Serius bener. Terus aku mari ngono mas, tak pateni tak pancing melayu. Tak ngatur mas. Serius. Nggak tahu lagu ini tuh kayak gimana gitu. Apalagi nanti kalian tunggu aja lagu yang habis setelah ini rilis. Ada lagu yang bener-bener makin Lagu yang kedua ya. Lagu yang kedua. Kita rilis lagu yang pertama dulu. Kalau Mas Duta gimana? Secara spiritualnya maksudnya tentang lagu ini atau nyanyi tuh ngerasa kayak gimana?
Iya sama kayak yang pertama tadi aku bilang pas waktu dapat lirik itu tadi kan di itu tadi pas waktu aku bawain juga take-nya itu kayak apa ya, pas waktu nyanyi itu kayak ada kekuatan sendiri gitu, ada kekuatan tersendiri gitu kan. Terus habis gitu pas setelahnya udah record, nah pulang. Iya. Nah dari situlah kayak udah kayak lemes gitu kan, kayak lemes tuh badan tuh ada jin lemes. Covid lagu Iya beneran serius. Jadi kayak apa ya, panas dingin gitu kan. Gila, masuk angin. Ini kena, ya mungkin karena aku belum itu ya. Mungkin kurang mangan. bagus banget nih pemikir positifnya dia, bagus banget. Tapi jujur, kalau aku ini kan lagu yang pertama yang dirilis. Maksudnya yang lagu yang kedua itu mistisnya lebih banyak sebenarnya. Kalau aku ya daripada lagu yang ini. Kalau yang lagu yang kedua itu beneran bukan ada yang dampingin tapi ada yang Kita bahas di next episode. Jangan disebutkan di sini. Okay. Benar. Sabar. Ada itu nanti. Tapi bener-bener lagu ini tuh kayak berat banget. Ono dukune sih gua apa. Iku. Tapi kalau menurut kakak gimana? Menurut kakak? Kalau Ya, menurut jawabannya aku, sangat bagus tadi. Oke. Ya. Udah diwakilin semua sih sebenarnya. Untuk ya hawa, sakit dan lain sebagainya udah diwakilin semua sih menurut aku. Semua sama. Jadi apalagi kalau waktu pertama kali lirik itu nyampe di tangan kita, terus kita konsep bareng-bareng gitu. Rasanya itu berat gitu. Soalnya kita ini gini, lirik ini kan berat, tapi kita harus berpikir gimana caranya agar pendengar ini ringan untuk easy listening lah. Easy listening. Kayak gitu. Cuma itu aja sih. Kalau mistis ya pasti ya didengerin dulu. Kalau misalnya kalian ini penasaran ya tunggu rilis. Benar. Kepo enggak? Kepo lah. Kepo lah masa enggak. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke. Mungkin bisa ditutup enggak? Iya, vokalisnya ya tentu. Oke. Enggak ada. Enggak. Di sini aja. Nggak, kalau gini jadi inget ini apa, kayak video TikTok yang Kok enggak tahu? Oke, enggak ngerti. Enggak ngerti kok gue. ada. Lepas ditekan ikut ketawa. Tapi jadi ikut ketawa. Gitu loh. Ada video, pernah lihat. Kan kamu yang kirimin juga yang. Pemerintah ini. Bener. Pancing. Iya bener. Nge-lag. Buffering. Anjir. Aduh. Oke, itu tadi sepenggal cerita dari Punggawa ya, dari asal terbentuknya terus dapat lagu dan perjalanan kita macam-macam lah pokoknya dari situ juga. Dan next episode mungkin kita bakal bahas untuk lagu yang kedua ya mungkin ya. Lagu yang kedua ya. Iya? Yep. Bener ya? Bener. Mas. Iya. Oke, dan untuk kalian kalau suka dengan konten kami jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Dadah. See you.